Halo semuanya, perkenalkan saya Nabila Isya Oktaviana dari SMA Negeri 36 Jakarta, kelas 12 MIPA 1, absen 25. Untuk penilaian ujian praktik bahasa Indonesia ini, saya akan membicarakan suatu hal yang menarik nih, yaitu tentang kebudayaan Indonesia yang memiliki sentuhan budaya Jepang di dalamnya. Sebelum itu, kita harus tahu bahwa budaya Indonesia adalah keseluruhan kebudayaan nasional, kebudayaan lokal, maupun kebudayaan asal asing yang telah ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Dapat dikatakan bahwa budaya Indonesia tidak hanya mencakup budaya asli Bumi Putra saja, tetapi juga mencakup budaya-budaya pribumi yang mendapat pengaruh budaya lain seperti Tionghoa, Arab, India, Jepang, Eropa, dan negara-negara lainnya. Budaya Indonesia ini bentuknya sangat beragam, mulai dari rumah adat, upacara adat, pakaian adat, makanan daerah, aksara, tidak lupa berbagai jenis seni yang menonjolkan kebudayaan daerah, dan masih banyak lagi. Nah, yang ingin saya bicarakan saat ini adalah warisan budaya dalam bentuk seni kerajinan yang bisa disebut batik. Kesenian batik adalah berkembang bahkan sebelum Indonesia sendiri terbentuk, tepatnya pada masa pemerintahan Kerajaan Majapahit serta pada era penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Kalau disebutkan, ada banyak sekali jenis batik yang telah berkembang pada masa itu hingga masa sekarang. Namun, ada salah satu yang menarik perhatian saya, yaitu batik Hokokai, sebab batik ini merupakan hasil akulturasi budaya Indonesia dan Jepang. Batik Hokokai tercipta pada masa penjajahan Jepang di Indonesia, yaitu sekitar tahun 1942 hingga tahun 1945. Nama Hokokai sendiri berasal dari organisasi yang berisi orang-orang Jawa bernama Jawa Hokokai. Orang-orang organisasi Jawa Hokokai atas dasar keterpaksaan mulai memperkenalkan batik jenis ini sebagai tanda penghormatan kepada penguasa baru dengan tujuan agar dapat mengambil hati Jepang sehingga memperoleh perlindungan serta ketentraman. Selain itu, batik ini juga disebutkan sebagai bentuk siasat perlawanan para pembatik di Indonesia terhadap penjajahan Jepang. Batik ini memiliki ciri khas tersendiri berupa motif susomoyo, yaitu motif yang dimulai dari salah satu pojok dan menyebar ke tepi-tepi kain, tetapi tidak tersambung dengan motif serupa dari pojok yang berlawanan. Nah, motif susomoyo ini juga terdapat dalam pakaian tradisional Jepang loh, yaitu kimono. Batik Hokokai dibuat dengan ratusan detail sehingga tidak ada ruang yang tersisa pada kain. Hal ini dilakukan oleh para pembatik sebab saat itu jumlah kain sangatlah terbatas, sehingga pembatik mengerjakan selembar kain dengan ragam hias yang padat. Hal ini juga mengingatkan akan budaya Jepang yang bisa disebut wotanai atau memiliki arti sayang untuk disia-siakan. Dan dari ratusan detail dalam batik Hokokai, beberapa di antaranya ada motif yang terinspirasi dari kimono seperti motif bunga-bunga kerisan, dahlia, anggrek, lili, teratai, dan sakura yang ditemani dengan motif hewan seperti kupu-kupu dan burung merak. Lebih dari itu, batik Hokokai juga memiliki ciri lain seperti motif pagi sore, yaitu satu kain batik yang memiliki dua desain berbeda di tiap sisinya. Kemudian, warna-warna yang digunakan dalam batik ini ada sekitar 5 hingga 6 warna sehingga terkesan berani. Di antaranya, yang sering digunakan adalah warna merah muda, hijau, biru turquoise, lembayung, dan kuning. Ciri khas lainnya terdapat pada isen-isen atau latar belakang dalam kain batik Jawa Hokokai yang dinilai sangat rumit. Biasanya berupa kalung, parang, sidomukti, terang bulan, atau tanah Semarang. Lalu setelah Indonesia merdeka, motif-motif batik semakin berkembang, sehingga kain batik di Indonesia menjadi lebih beragam. Sejak saat itulah muncul dua jenis model batik, yaitu batik tradisional dan batik Jawa Baru yang dapat dikatakan sebagai evolusi dari batik Jawa Hokokai karena terdapat beberapa kesamaan elemen dalam dua batik tersebut. Untuk saat ini, batik Hokokai sangat langka untuk ditemukan. Namun, ada beberapa di antaranya yang dipamerkan di Gedung Arsip Nasional. Pada akhirnya,
Batik Hokokai merupakan implementasi dari akulturasi budaya Jawa dan Jepang. Meski tidak banyak motif Hokokai yang dapat ditemukan sekarang, menurut saya, kita sebagai orang Indonesia wajib tahu dan bangga akan batik ini. Karena bagaimanapun, batik Hokokai merupakan warisan budaya sekaligus pengingat akan sejarah negara yang kita cintai. Selain itu, dapat diketahui pula ketika dua budaya saling berakulturasi, maka dapat tercipta sebuah karya seni yang indah dan memesona. Sekian dari saya, terima kasih telah mendengarkan.